Oke, halo semuanya, balik lagi ya. Sekarang kita mau bahas tentang database properties, layout, dan lain sebagainya. Oke, em, aku udah jelasin ya sebelumnya database property itu apa. Nah, jika kita lihat di sini, cara menambahkan properti itu ada tiga cara ya, yang aku tahu. Ada di sini, add property. Jadi kalian geser ke kanan, terus di bagian paling kanan dari database kalian ada tombol plus. Klik tombol plusnya, terus kalian akan punya beberapa opsi properti. Nah, ada teks biasa, ada number, select. Untuk select ini dia yang cuma satu opsi ya. Kita cuma bisa tag satu option di select. Kalau multi select bisa banyak opsi. Kemudian ada status, kemudian ada date atau tanggal, kemudian ada person. Jadi kalau misalnya kayak assignee itu jenis propertinya person. Jadi kita bisa nambahin orang, kemudian ada files, kemudian files dan media ini bisa nambahin foto, GIF, terus ada MP3 juga bisa dimasukin ke sana. Kemudian ada checkbox, URL, phone number, dan juga email. Kemudian di bagian bawah ini ada um, property advance, ada relation, roll up, formula, button, dan ID. Kemudian 4 tambahan lainnya, created time, created by, terus last edit time, sama last edit by. 4 ini dia semacam sudah templates ya dari Notion-nya. Jadi begitu kita tambahkan properti ini, kita nggak bisa isi bagian dalamnya. Dia akan terisi otomatis. Nilainya berdasarkan dari eh, kayak created time berarti berdasarkan kapan si page tersebut dibuat gitu ya, atau created by berarti kapan terakhir kali siapa yang membuat si page tersebut. Nah, di sini kita akan nambahkan last edited time-nya dulu. Nah, seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini udah ada langsung tanggalnya kapan terakhir kali si page tersebut diedit. Dan juga satu lagi kita akan nambahkan property select. Terus kita bisa edit namanya menjadi priority. Priority. Nah, di property select itu kita bisa select, multi select, dan juga status itu kita bisa edit optionnya di sini. Kita bisa isi high, mulai dari low dulu deh, low, medium, medium, sama high. Nah, enter. Kemudian warnanya itu bisa kita ganti. Kayak yang low kita ganti jadi blue, terus medium yellow, kemudian yang high ini red, tuh merah. Oke, nah priority udah selesai. Kemudian kita mau bahas soal layout. Tadi kan kita udah tahu ya cara nambahin layout atau view yang baru. Nah, selain bentuk tabel, sebenarnya kan ada berbagai macam ini yang lain ya. Tapi sebelum itu kita coba isi dulu sign-nya siapa. Karena ini akan membantu ketika nanti kita menggunakan view-view atau layout-layout yang lain. Due date-nya boleh hari ini, kemudian seminggu berikutnya, terus seminggu berikutnya lagi. Oke. Statusnya kita jadikan in progress. Salah satunya priority, high, medium. Oke. Nah, ini kita akan tambahkan layout yang baru. Caranya yang tadi ya, tambah view di sini. Terus kita bisa pilih. Nah, di sini udah ada beberapa view yang karena ini tas database ya, jadi dia ada pilihannya yang udah default gitu. Tapi kalau misalnya kita mau nambah yang lain juga bisa sebenarnya. Aku pengen nambahin yang dalam bentuk board. Nah, dalam board ini biasanya dia secara otomatis akan mengambil
dari status untuk groupingnya gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau edit, bisa ganti grup di sini. Grup terus edit di sini ya. Nanti aku akan bahas lebih lanjut soal grouping. Sebelum itu kita akan edit dulu view-view yang udah kita punya tadi, kayak do this week, um, dan juga completed dan all task. Ini tiga-tiganya mereka nunjukin hal yang sama kan. Kita ingin setiap view-nya ini menunjukkan view yang berbeda-beda gitu. Nah, jadi untuk yang all task ini aku nggak akan filter, tapi akan kita urutkan aja. Kita urutkan berdasarkan um, last edited time dan descending. Maksudnya apa? Ini berarti kita mengurutkan berdasarkan kapan terakhir, yang paling pertama itu yang muncul adalah yang terakhir kali kita edit gitu. Nah, terus begitu kita sort atau filter, di sini akan ada pilihan apakah kita ingin save for everyone atau enggak gitu, atau kita ingin reset sortingan kita. Kenapa pilihan ini penting banget? Karena kalau misalnya workspace kalian dipakai untuk orang banyak, kalian bisa mengganti atau memfilter dan sorting si database ini berdasarkan kebutuhan kalian gitu. Dan kalau misalnya kalian ingin ini untuk permanen, maksudnya bisa dilihat oleh semua orang, settingannya seperti ini, kalian bisa klik save for everyone. Tapi kalau hanya untuk diri kalian sendiri, di saat itu aja nggak perlu kalian klik save for everyone. Nah, ini udah tergantung last edited time-nya. Kemudian kita akan edit lagi yang do this week. Pertama aku pengen ganti ininya dulu. Sorry, bukan. Jangan check mark. Ganti pakai kalender. Oke. Terus property visibility-nya kita akan ganti. Kita akan hanya lihatkan siapa due date-nya, last date time-nya, last edited time-nya kita sembunyikan. Kemudian statusnya kita naikkan di bagian atas. Oke. Nah, kemudian kita akan filter. Oh, sorry. Tadi aku kelupaan ya. Kan aku tadi nyebut ada 3 ya cara untuk bikin properti. Yang pertama, tombol plus di sini. Yang kedua, di setting, di view setting, kemudian bagian edit properties, di sini ada new property. Dan yang terakhir, kalau kalian buka page-nya, nah di bagian bawah dari list properti kalian ada add property. Nanti hasilnya sama aja kok kalau misalnya dibuka. Oke. Nah, di bagian do this week, kita ingin menunjukkan tugas-tugas yang do-nya itu hari ini dan juga uh, minggu depan gitu ya. Jadi kita akan edit berdasarkan do yang is relative to today. Is relative to today this week. Kalau misalnya kalian inginnya yang do this today aja gitu ya, this day berarti. Kalau this week gitu. Kita save for everyone. Nah, jadi yang muncul ya yang muncul di minggu ini aja gitu, yang minggu depan nggak muncul dan minggu-minggu berikutnya. Oke, untuk yang completed ini kita edit berdasarkan status. Jadi yang muncul hanya yang completed aja. Save. Nah, ini juga aku Ctrl Z dulu ya. Nah, ini juga aku pengen ganti. Kita pas editednya kita sembunyikan, priority juga kita sembunyikan. Dan statusnya kita sembunyikan karena kita udah tahu ya, ini statusnya pasti semuanya udah beres gitu. Tapi ini aku tunjukin dulu ke kalian statusnya, signy dan due date-nya. Oke. Ini kita filter berdasarkan status, pilih yang completed dan kita save for everyone. Nggak ada yang muncul karena belum ada task yang udah beres. Tapi kalau misalnya kita
lihat di board, kemudian kita ingin pindahkan misalnya edit konten ini udah beres, dan balik lagi deh ke completed. Nah, dia akan muncul di sini tugas-tugas yang udah beres. Oke, nah itu tadi untuk sort dan filtering. Kemudian selanjutnya em, aku pengen bahas salah satu keunggulan dari menggunakan filtering di Notion. Kalau misalnya kita ke do this week, kemudian kita tambahin tugas baru. Nah, di sini kalian bisa lihat ada em, udah ada due date-nya. Due date-nya antara hari ini atau atau seminggu ke depan lah ya gitu. Karena dia akan karena kan ini tadi kita filternya berdasarkan relative to today ya, berdasar yang hari ini, yang dalam seminggu ini due date-nya apa gitu. Nah, dia akan muncul di sini. Jadi dia otomatis terisi karena dia harus menyesuaikan dengan filternya. Misalnya ini publish new content. Saya ininya siapa, priority-nya apa, masukin. Sama juga kalau yang di completed, begitu kita tambahin tugas baru, dia juga sama nih, statusnya akan terisi karena hanya status-status yang done yang akan terisi di sini. Gitu. Selanjutnya, tadi kan kita udah bahas sedikit soal grouping ya di bagian board. Nah, sebenarnya ada cara lain selain dalam bentuk board, dalam bentuk table dan galeri ataupun list, itu ada groupingnya juga di sini. Begitu kalian ketik view setting, di sini ada group. Di sini aku akan grouping all task ini berdasarkan assignee-nya. Jadi kita bisa lihat tugas-tugas, semua tugas yang ada di satu assignee ini. Gitu. Si Notion App punya tugas apa aja, terus Eka punya tugas apa aja. Nah, keunggulan dari board selain dia punya grouping berdasarkan ini status, ini juga bisa kita ubah ya tadi ya di sini. Klik group, kemudian group by-nya ini bisa kita ganti. Nah, dia akan berubah. Tapi ini kita tetap pakai status. Oke. Nah, di board atau Kanban view ini kita bisa tambahin satu subgroup lagi. Misalnya ini kita berdasarkan assignee ya, kita subgroupnya berdasarkan assignee. Jadi kita bisa lihat di sini untuk Notion App tugas yang lagi di assign ke dia apa aja, yang udah beres apa aja. Sama dengan Eka, tugas yang di assign ke dia apa, dan apa aja ininya apa. Yang belum, yang lagi on progress ataupun yang sudah beres. Dan forcing yang kayak filtering tadi itu juga berlaku untuk grouping. Misalnya di sini kita akan nambahin tugas untuk si Notion App. Misalnya dia harus filming gitu ya. Nah, begitu kita buka, ini dia statusnya udah on progress. Karena tadi kita tambahin di bagian sini kan, di bagian in progress, dan si assignee-nya juga udah terassign langsung ke Notion App ID karena dia ada di grup si Notion App ID. Gitu. Nah, untuk video ini sampai sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan bahas properti yang spesial banget namanya relation. Kemudian juga kita akan belajar tentang rollups dan tentang database templates. Oke, see you.